Oke, kali ini akan saya coba analisa IPO saham UPI, IPO yang cukup ramai di bulan ini. Lalu IPO UPI ini cukup unik ya, karena beda sama IPO-IPO yang lain. Uniknya di mana? Saya akan coba nanti jelaskan di video ini. Yang pertama kita ini dulu, cek profil perusahaannya. Nama perusahaannya sendiri adalah PT UPI Indo Jelly Gum. Ini bergerak di bidang non-cyclical consumer good. Didirikan tahun 1996, perusahaan menjadi produsen sop candy, permen-permen lembut. Ini punya pangsa pasar terbesar di Indonesia. Ini perusahaan juga ini nggak cuma domestik ya, cuma juga ekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Kalau mereka sendiri udah tahu semua lah ya, ini ada Yupi, terus ada yang ini, yang pizza, ada burger gitu, ada yang Yopi, apa nih, yang beruang-beruang. Lalu yang paling baru tuh ada Yupi Bolsius. Ini untuk marketnya di kalau misalnya yang strawberry kiss ini atau yang pizza ini buat anak-anak, yang Yupi ini marketnya lebih ke orang dewasa. Selanjutnya ini ada untuk penawaran sahamnya, PT Yupi menawarkan 10% dari modal saham atau sekitar 854 juta lembar saham yang akan ditawarkan ke publik. Lalu dari 854 juta itu sebesar 256-nya itu adalah saham baru, yang mana ini 3% dari modal keseluruhan saham. Lalu sisanya 598 juta lembar itu hasil divestasi dari pemegang saham pengendali. Ini sebesar 7% dari modal saham. Jadi yang di IPO-kan ini nggak semuanya saham baru. Biasanya kan kalau IPO lain itu semuanya saham baru. Tapi ini ada saham yang punya pengendali dijual ke publik. Lalu selanjutnya ada di struktur kepemilikan. Ini sebelum IPO itu sebesar 99,90% itu dimiliki oleh PT Sweet Indonesia sebagai pengendali. Lalu sisanya itu ada dimiliki oleh Daniel Budiman sebesar 0,10%. Nah, setelah IPO ini bakal berubah struktur kepemilikannya. PT Sweet Indonesia bakal memiliki 89,90%. Lalu ada Daniel Budiman memiliki 0,10%, lalu sisanya 10% itu bakal dimiliki masyarakat. Nah, setelah IPO, PT UP ini bakal diakuisisi oleh private equity. Private equity ini di sini tuh adalah PT CCPI. Jadi PT Sweet Indonesia sama Daniel Budiman ini bakal ngelepas seluruh saham mereka untuk dijual ke PT CCPI. Ini istilahnya akuisisi ya. Jadi setelah IPO terus akuisisi, jadi struktur kepemilikannya bakal berubah lagi. Jadi PT CCPI bakal memiliki 90% sahamnya, sisanya 10% di masyarakat. Lalu untuk harga penawarannya di PT UP menawarkan di harga 2.100 sampai 2.500. Dengan jumlah saham yang ditawarkan itu ada sekitar 854 lembar, itu bakal total dana yang dikumpulkan tuh bakal jadi 2,24 triliun rupiah, nih lumayan besar untuk dana IPO. Tapi nggak semuanya bakal masuk ke PT UPI sendiri, itu cuma 642 miliar yang masuk ke PT UPI, karena ini dari rilis saham baru. Nah, sebesar 1,49 triliunnya itu bakal masuk ke PT Sweet Indonesia, ini pemegang saham yang pengendali lama. Jadi yang masuk ke PT UPI-nya sendiri itu cuma 600 miliaran. Sisanya 1,5 triliun bakal masuk ke kantong pengendali lama. Nah, makanya di sini dana
IPO yang bisa digunakan tuh cuma 642 miliar karena sisanya tadi masuk ke PT Sweet Indonesia sebagai karena kan dia divestasi nih di saham punyanya dia dijual ke publik bukan ngerilis saham baru. Nah dari 642 miliar ini penggunaan dana IPO-nya sendiri itu 437 miliar atau 77%-nya itu buat pembangunan pabrik baru di Nganjuk. Ini diestimasikan bakal beroperasi di tahun 2026. Lalu sisanya 23% atau sekitar 130 miliar itu untuk modal kerja dan bayar utang. Dari sisi penggunaan dana IPO di sini oke ya, lumayan bagus untuk ekspansi, bangun pabrik baru. Ini nggak ada masalah sih dari saya. Cuma nanti ada sesuatu di sini. Nanti saya dijelaskan di bagian terakhir video. Pertama kita bahas untuk sisi balance sheet-nya dulu. Di sini secara aset maupun ekuitas ini selalu bertumbuh di tiap tahunnya. Dari tahun 2021 itu ekuitasnya sekitar 900 miliar. 2022 jadi 1,2 triliun. 2023 nambah banyak ini jadi 2,1 triliun. Lalu di tahun 2024 di sini saya setahunkan saya forecastkan tahun 2024 ini bakal menjadi 3 triliun. Secara pertumbuhan itu pertumbuhan ekuitas itu sangat tinggi ya. Jadi 30%, 66%, lalu jadi eh, terakhir 2024 itu tumbuh sebesar 42%. Ini cukup bagus, sangat bagus. Lalu untuk rasio utangnya, pertama ada current ratio, ini rasio kas lancar per utang jangka pendek. Jadi utang jangka pendeknya ini udah aman lah karena kas lancar mereka itu 3 kali lipat atau 300% dari utang jangka pendek mereka. Nah untuk ke utang secara keseluruhan dengan ekuitas yang mereka punya itu eh, yang namanya tuh DER atau debt to equity ratio itu dari 19%. Jadi utang mereka itu jauh lebih kecil daripada jumlah ekuitasnya. Jadi di sini utang mereka ada di 580 miliar, tapi ekuitas mereka ada di 3 triliun. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kondisi balance sheet perusahaan ini sangat bagus, utang juga kecil, jadi nggak ada bakal risiko untuk gagal bayar atau gimana. Selanjutnya ada di income statement, ini pendapatan perusahaan ya. Yang pertama ada di revenue-nya, ini sangat bagus juga secara tiap tahun bertumbuh dari tahun 2021. Revenue-nya mereka itu ada di 2,3 triliun. Nah, tahun 2022 ada di 2,8, 2023 jadi 3,1, lalu di 2024 ini saya estimasikan di sekitar 3,2 triliun. Revenue bertumbuh, ini secara net profit juga bertumbuh setiap tahunnya dengan net profit ini ada di angka di atas 15% ya, ini sangat bagus. Jadi perusahaan tuh efisien dalam menghasilkan labanya, jadi nggak banyak beban penjualan atau beban beban tetap, itu sangat efisien perusahaan ini ya. Lalu perusahaan ini juga nggak cuma jualan di domestik ya, juga sudah ekspor juga ke lebih dari 30 negara. Jadi penjualannya itu 74% itu domestik, lalu 26%-nya itu ekspor. Jadi ini cukup balance secara penjualan ke luar negeri ya. Lalu untuk kapitalisasi pasarnya sendiri di Indonesia itu PT UPI ini memegang 66% pangsa pasar. Ini bisa dibilang market leadernya untuk kategori soft candy, jadi permen-permen yang lembut. Lalu untuk di Malaysia, PT UPI juga bisa dibilang nomor 2 lah ya. Ini secara market cap-nya itu ya, kapitalisasi pasar itu ada di 21%. Sedangkan merek lain itu ada di 21% juga, jadi saingan di sini. Lalu untuk di Thailand, ini bisa dibilang market leader juga di 23%. Lalu di Singapura
Ini bisa dibilang market leader juga di 70% dari seluruh pasar. Cuma secara komposisi untuk di pasar Thailand dan Singapura ini lumayan merata ya, eee, secara perusahaan-perusahaan lainnya juga. Lalu selanjutnya saya mau ngebahas dari sisi valuasi harga IPO. Jadi di harga penawarnya sendiri itu ada di 2.100 sampai 2.500. Nah, ini kita cek dulu secara valuasi PER dan PBP, apakah ini harga termasuk murah atau mahal. Nah, untuk dari PBP dulu ya. PBP PBP di industri non cyclical consumer good ini saya cek itu rata-ratanya ada di 2,2 sampai 5 kali PBV. Nah, lalu sedangkan PBP UP ini ada di range 6 sampai 10 kali lipat, jauh di atas rata-rata industri. Ini jadi bisa dibilang secara PBV valuasinya UP ini mahal. Kalau untuk PER-nya sendiri secara per industri itu ada di range 15 sampai 25 kali. Dan valuasinya PT UP ini ada di 27 sampai 38, ini lumayan jauh di atas rata-rata industri ya. Jadi bisa dibilang secara PBP maupun secara PER valuasinya di harga IPO ini sangat mahal. Lalu nextnya untuk kebijakan dividen, ini PT UP ada berkomitmen untuk memberikan dividen payout ratio sebesar 80% dari laba. Dengan asumsi ya EPS-nya 75 di tahun 2024, kalau misalnya PT UP membagikan dividen, maka tuh dividen itu bakal di 60 rupiah per lembar ya, per lembar saham. Jadi kalau harganya IPO nanti di 2.500, itu perusahaan bakal membagikan dividen yield di 2,4%. Ini bisa dibilang kecil ya. Apalagi dengan DPR udah di 80%. Nextnya ini untuk analisa saya ya. Dari analisa valuasi PER dulu. Analisa ini berdasarkan PER harga wajar ya, PER rata-rata industrinya itu ada di 15 kali. Nah, untuk di tahun 2024 ini udah saya forecast-kan ya, dari setahun kan. Ini untuk harga wajar di tahun 2024 itu ada di 1.133, jadi sekitar 1.000-an lah. Nah, untuk di tahun 2025 saya forecast-kan pertumbuhan laba di 10%. Ini maka harga wajarnya bakal berubah menjadi 1.250. Lalu untuk tahun 2026 ini ada saya targetkan lebih besar ya karena ada pembukaan pabrik baru. Jadi untuk tahun 2026 saya targetkan pertumbuhan laba di 35%. Maka dengan pertumbuhan laba segitu tahun 2026 itu saya perkirakan harga wajarnya ada di 1.680. Nah, ini tetap masih jauh ya dari harga penawarannya IPO. Jadi kalau misalnya beli di harga IPO 2.500, maka itu bakal ada potensi loss minus 33% jika mempertimbangkan tuh harganya di 1.680 tadi. Harga di forecast tahun 2026. Lalu untuk valuasi dari PBV ya, atau price to book value, di sini analisanya kita lihat dulu PBP industri itu ada di range 2 sampai 5 kali PBP ya. Cuma di sini saya memakai PBV 3 kali. Nah, untuk PBV 3 kali dengan book value perusahaan saya hitung di 2024 itu book value-nya itu ada di 351, maka kalau dikalikan 3, PBV 3 itu bakal harganya ada di 1.054 per lembar saham. Lalu untuk forecast 2025 saya asumsikan untuk pertumbuhan ekuitas 20% sebagai acuan dari historisnya tadi ya. Pertumbuhan ekuitasnya itu memang besar, secara memang pertumbuhannya bagus. Dengan harga wajarnya itu bakal di 1.265 per lembar saham. Lalu untuk 2026 ini pertumbuhan ekuitasnya saya targetkan di 40%. Ini sama kayak tadi ya, ini ada pembangunan pabrik baru
yang akan beroperasi di 2026. Nah, untuk yang 2026 ini saya estimasikan harga wajarnya di 2026 itu bakal ada di 1.771. Nah, dengan harga penawaran di 2.500 akan ada potensi loss di minus 29% dengan harga wajar tadi di 1.771. Nah, ini secara PBB maupun secara pair ini semuanya bakal ada potensi loss dalam jangka panjang ya, atau jangka pendek nggak ada yang bisa prediksi. Jadi memang secara valuasi harga IPO ini bisa dibilang sangat mahal, jauh dari pair rata-rata industri maupun PBV rata-rata industri. Lalu ini adalah beberapa opini dari saya ya. Yang pertama ini ada akuisisi perusahaan. Di sini yang pertama menjadi pertanyaan adalah tentang akuisisi sendiri. Itu ada berdasarkan prospektusnya sendiri, itu PT Suite Indonesia itu akan melepas seluruh saham UP-nya ke pemilik baru, yaitu PT CCPI. Nah, PT CCPI ini merupakan perusahaan holding yang secara tidak langsung itu dimiliki oleh perusahaan holding lainnya, itu namanya PT, bukan PT, perusahaan holding Affinity Fund. Ini perusahaan berasal dari Hong Kong, itu emang sering beli-beli perusahaan, apa, akuisisi perusahaan gitu. Nah, untuk akuisisi di sini saya menjadi pertanyaan bagi saya ya, apakah karena saya melihatnya kinerja perusahaan PT UP ini bagus gitu, laba bertumbuh, apalagi kan nanti mau ekspansi tuh, bikin bikin pabrik baru. Eee, Cukup sulit ya untuk menjustifikasi ini kenapa PT Suite ini rela melepas semuanya, seluruh saham itu untuk dijual ke PT CCPI. Apa apa murni karena mau taking profit? Eee, Kalau dari saya lihat ya kemungkinan memang memang itu niatnya. Secara PT Suite Indonesia ini eee, yang punya juga itu juga private equity. Jadi kemungkinan mereka ini udah megang lama PT Suite Indonesia ini. PT Suite Indonesia ini megang lama juga PT Yopi, jadi mereka sudah merasa udah cukup untung, terus mereka pengen jual perusahaannya. Nah, untuk alasan PT CCPI beli PT Yopi, di sini mungkin strateginya juga sama ya, mengingat memang PT Yopi udah memang perusahaannya bagus juga gitu kan. Lalu secara pertumbuhan laba bagus, PT CCPI juga mungkin melihat PT Yopi ini potensinya juga bagus untuk di depannya gitu. Makanya mereka mau ngebeli juga. Jadi satu pihak udah ngerasa cukup untung dari PT eh, PT UP-nya sendiri, satu pihak pengen beli. Jadi di sini saya lihat mungkin mereka sama-sama diuntungkan juga ya. Lalu dengan berpindahnya kepemilikan saham ke pihak asing, jadi ini ada potensi juga secara manajemen itu bakal dirombak juga. Manajemennya diganti-ganti, ada perubahan struktur. Karena pihak PT Suite Indonesia ini yang di Indonesia ya, ini nggak bakal terlibat sama sekali lagi dengan PT UPI. Jadi memang seluruh saham itu bakal dibeli, diakuisisi semuanya. Nah, di sini juga ada potensi dari strategi pemasaran ya, karena PT CCP ini bergerak di global, secara global. Jadi kemungkinan ada PT UPI ini ada kemungkinan pangsa pasar global itu bakal berkembang juga. Mungkin nanti secara ekspor secara ekspor tuh bakal bertambah ini porsinya. Tadi kan cuma sekitar 26% ya, mungkin bakal naik lagi, bakal ke 30% atau 40%. Di sini bakal ada potensi untuk growth yang lebih luas ya untuk PT UPI sendiri. Bisa menembus pasar global yang lebih luas. Lalu yang kedua ini, yang tujuan IPO-nya ini sedikit dipertanyakan ya. Bang, dari prospektusnya sendiri memang mereka mengatakan bahwa dana IPO ini digunakan buat ekspansi pembangunan pabrik baru.
Namun jika melihat dana yang terkumpul dari total 2,24 triliun, ini cuma 642 triliun yang benar-benar diterima oleh PT Yopi sendiri. Sisanya itu bakal masuk ke PT Sweet Indonesia. Dana 642 miliar ini terbilang cukup kecil ya. Mengingat net profitnya Yopi itu setahun bisa mencapai 600 miliar. Jadi kalau mereka pengen itu nabung setahun aja udah bisa ini buat bangun pabrik ini, nggak perlu capek-capek IPO. Terus mereka juga punya cash 500 miliaran. Jadi memang patut dipertanyakan nih, apa benar nih IPO ini cuma buat apa benar IPO ini buat ekspansi gitu? Apakah ada hal lain yang pengen ada maksud lain nih dari IPO ini? Nah, dari yang saya baca dan diskusi ya, ada teori ini memang PT Sweet Indonesia tuh memang mau memaksimalkan profit ya dengan cara meminimalkan pajak yang ditanggung PT Sweet dari hasil penjualan saham. Jadi untuk perusahaan tertutup itu pajak yang didapat dari capital gain itu besar ya, bahkan bisa mencapai 35%. Jadi misalnya Anda dapat capital gain dari jual perusahaan tertutup tuh misalnya dapat capital gain keuntungan ini sebesar 100 juta misalnya nih kan. Pajaknya itu sampai 35 juta. Jadi yang masuk ke kantong kita itu cuma 70 jutaan. 30 jutanya bakal jadikan pajak. Nah, kalau untuk perusahaan terbuka, pajak capital gainnya jauh lebih kecil. Itu hanya 0,1%. Jadi perbandingan 35% dan 0,1% ini sangat jauh ya. Jadi di sini memang rencananya IPO PT Sweet Indonesia ini untuk IPO ya, rencananya itu memang buat untuk taking profit sebenarnya, bukan untuk ekspansi atau apa gitu untuk ngumpulin dana dari publik, tidak. Karena kalau saham baru yang dirilis pun cuma 3% ya. Ini dibilang sangat kecil. Di sini memang murni untuk menghemat pajaknya. Jadi mereka ini memang mau taking profit. Mereka udah ngerasa, oh udah cukup lah saya investasi di perusahaan ini, saya jual lah. Saatnya taking profit. Tapi kalau mereka taking profit dalam kondisi perusahaan masih perusahaan tertutup, itu pajaknya sangat besar. Makanya ini langkah IPO ini untuk itu ya, untuk meminimalkan pajak yang eh, ditanggung dari PT Sweet Indonesia ini. Nah, itulah untuk beberapa opini dari saya ya. Jadi memang ini ada istilahnya sih katanya tuh namanya technical IPO. Jadi bukan IPO yang benar-benar IPO gitu. Kayak saham-saham lain. Jadi ini IPO-nya cuma formalitas lah itu untuk taking profit dari pengendali lama. Nah, untuk kesimpulannya sendiri ya terlepas dari tujuan atau intensi pengendali lama untuk melepas seluruh sahamnya ini intensinya kan taking profit ya itu menurut saya sih ya wajar-wajar aja ya kita investasi ya kita kalau udah ngerasa targetnya tercapai kita taking profit sama kayak kita juga kan misalnya udah beli saham kita ada set target tercapai ya kita jual ngapain di hold lagi tapi ya terlepas dari itu PT Yopi ini tetaplah perusahaannya tuh bagus labanya bertumbuh setiap tahunnya jadi secara perusahaan PT Yopi ini bisa dibilang bagus, bagus banget. Makanya PT CCPI kan gak sembarang juga ya beli perusahaan sembarang-sembarang gitu. Pasti mereka ngeliat juga udah riset juga segala macam. Kenapa mereka mau beli perusahaan ini ya? Memang secara kondisi keuangan, laba perusahaan ini bagus gitu, sangat bagus. Apalagi dengan potensinya ya, masih di pangsa global itu masih besar. Dengan pengendali baru juga ini bakal saya rasa bisa ngebantu ya, ngebantu ekspansinya dari PT Yopi juga sendiri. Namun ya sekali lagi ya ini di harga IPO 2100 sampai 2500 ini terbilang sangat mahal ya untuk perusahaan ini walaupun perusahaannya bagus ya kalau harganya terlalu mahal ya juga sulit untuk dipertimbangkan karena berdasarkan analisa
WP dan Fair harga wajar saham ini ya menurut saya itu ada di 1.000 sampai 1.500 per lembar saham. Eee, ya sekian ya untuk ini ya, untuk analisa IPO saham Shopee ini. Ini di sini bukan rekomendasi untuk beli ikut IPO atau jual nanti. Ini hanya cuma analisa dari saya untuk berbagi insight dan apa yang opini saya gitu. Bukan rekomendasi jual atau beli saham. Terima kasih.